Perkenalkan, nama lengkap saya Yohanes Franciscus Alonsogen, NIM 2019-27-0003, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, semester 5. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Bapak berharap kabar kalian hari ini baik-baik semua ya. Hari ini anak-anak sekalian akan belajar bersama Bapak Yongki Sogen. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, kita awali dulu dengan doa. Doa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu atas segala kebaikan yang telah kami terima selama ini. Hari ini kami akan belajar tentang kelebihan dan kekurangan tiap-tiap pribadi. Semoga kami bisa belajar dengan baik sehingga bisa menerima kekurangan dan bersyukuri kelebihan yang ada pada diri kami. Amin. Bapak akan menyampaikan materi kita hari ini, kelas 4 tentang kemampuan dan keterbatasanku. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama, dapat menceritakan tentang bagaimana kemampuan dan keterbatasanku. Yang kedua, dapat menggali dari pengalaman pribadi bagaimana aku bangga karena memiliki kemampuan dan keterbatasanku. Yang ketiga, dengan mendengar firman Tuhan, kita dapat memahami makna penting tentang kemampuan dan keterbatasanku. Dalam pembelajaran ini, kita mau menyadari mengenai arti dan makna dari semua keunikan yang berbeda dalam diri dan dapat memanfaatkannya untuk kepentingan dirinya, sesama, dan Tuhan. Nah, perlu anak-anak ketahui, pada umumnya kita manusia mempunyai kemampuan dan keterbatasannya masing-masing yang ada pada diri kita. Kemampuan. Kalau bicara soal kemampuan yang ada dalam diri kita itu apa saja ya? Misalnya, pandai menyanyi, pandai menari, pandai bermain sepak bola, pandai bermain bulu tangkis, pandai menghitung atau matematika, pandai berpidato, pandai berdoa, pandai membuat dan membaca puisi, pandai menggambar atau melukis, dan sebagainya. Keterbatasan. Kalau bicara soal keterbatasan yang ada dalam diri kita itu apa saja ya? Bahwa manusia tidak akan mengetahui segala sesuatu dan juga tidak mampu melakukan segala sesuatu karena manusia itu memiliki keterbatasan. Misalnya, seorang pelukis yang cerdas belum tentu menjadi seorang pembicara atau aktor yang handal dan memukau. Bisa menulis belum tentu bisa berpidato. Dan orang yang pintar matematika belum tentu mengetahui teologi. Kita dianugerahi kemampuan atau bakat yang khas dan unik. Ada kemampuan yang bersifat jasmani. Artinya, kemampuan yang mengandalkan tenaga atau badan kita. Misalnya, kemampuan untuk menari, kemampuan untuk bermain bola kaki, kemampuan untuk bermain bulu tangkis, dan sebagainya. Nah, anak-anak, Bapak punya sebuah cerita yang berkaitan dengan materi kita pada hari ini. Judul ceritanya, Dia Anak yang Kuat.
Dia adalah seorang anak perempuan yang begitu tangguh dan begitu murah hati. Dia memiliki gangguan pada penglihatannya sejak lahir, sehingga setiap hari ia selalu mendapat ocehan dan olokan dari teman-teman seusianya, baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan tempat tinggalnya. Di tengah keterbatasannya, dia tidak pernah menyerah dan mengeluh sedikit pun dengan kondisi yang dia alami. Bahkan saat mendengar olokan dari teman-temannya, dia hanya membalas dengan senyuman dan kata maaf yang selalu ia keluarkan dari mulutnya. Setiap hari dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia bersyukur karena ia masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa merasakan suasana dunia. Dia percaya bahwa Tuhan selalu menyayangi dia di tengah keterbatasannya, meskipun banyak orang yang tidak menyukainya. Anak-anak sudah mendengarkan cerita tadi. Nah, sekarang perhatikan pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa judul dari cerita tadi? Nah, judul cerita tadi adalah Dia Anak yang Kuat. Yang kedua, siapa anak perempuan kuat dan tangguh dalam cerita tadi? Anak perempuan yang kuat dan tangguh dalam cerita tadi adalah Dea. Yang ketiga, apa yang dialami Dea dalam cerita tadi? Yang dialami Dea dalam cerita tadi adalah Dea memiliki gangguan penglihatan sejak lahir. Yang keempat, bagaimana Dea menghadapi keterbatasannya? Dea menghadapi keterbatasannya adalah Dea selalu bersyukur kepada Tuhan dan Dea percaya bahwa Tuhan selalu menyayangi dia di tengah keterbatasannya, meskipun banyak orang yang tidak menyukainya. Nah, anak-anakku sekalian, sudah mendengarkan cerita tadi, bagaimana perjuangan seorang anak perempuan tunanetra yang selalu bersyukur di tengah keterbatasannya. Kadang di dunia banyak manusia yang diberikan fisik secara normal oleh Tuhan, tetapi mereka tidak pernah bersyukur dengan apa yang mereka miliki saat ini. Anak-anakku, Bapak berharap kalian harus seperti Dia yang selalu bersyukur dengan apa yang ia miliki saat ini. Hadapi celaan dan olokan orang-orang dengan senyuman dan jadikan itu sebagai pelajaran yang membuat anak-anak lebih bersyukur. Anak-anak sudah mendengarkan cerita tentang Dea tadi. Sekarang anak-anak, marilah bersama-sama kita mendengarkan kitab suci. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada umat di Roma, bab 12 ayat 1 sampai 10. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah,
apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh, kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus. Tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak, untuk mendalami materi kita tadi, Pak ada tugas rumah buat kalian. Perhatikan pertanyaan berikut ini. Baik anak-anak, sebelum kita mengakhiri materi kita pada hari ini, mari materi ini dengan doa. Berdoa mulai. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu, karena telah memberikan kemampuan kepada kami. Semoga kemampuan yang Engkau anugerahkan dapat kami kembangkan dengan baik. Doa ini kami sampaikan kepadamu demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.